Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 23 sampai bab 3 ayat 9. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Refrain. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Refrain. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Refrain. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 7 sampai 10. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku,
Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain atas apa yang telah kita lakukan, sungguh membuat hidup menjadi nyaman dan damai. Ini sebuah kebenaran yang memerdekakan batin kita. Jika mengharapkan ucapan terima kasih, kita menjadi seperti seorang pengemis. Seperti pengemis, kita tidak bisa dengan bebas menentukan apa yang hendak kita lakukan, tapi hanya bisa duduk dan menunggu dengan harapan ada orang yang memberi. Dan betapa kecewanya jika yang diharapkannya itu tidak menjadi kenyataan. Maka semakin mampu meminimalisasikan keinginan-keinginan kita akan semakin dibebaskan dari kekecewaan. Lalu pertanyaannya adalah, apa ada hidup tanpa keinginan-keinginan? Dan salahkah berkeinginan itu? Hidup tanpa keinginan tidak pernah ada. Maka tidak salah memiliki keinginan, sejauh keinginan itu untuk membuat hidup makin menjadi lebih baik. Baik bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Bahkan keinginan yang membawa hidup menjadi lebih baik harus dibebaskan adalah keinginan-keinginan yang hanya untuk memuaskan nafsu dan selera yang rendah, yang malah akan membuat hidup makin tidak berkembang. Misalnya, hanya mau melayani jika nanti mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan sebagai motivasi untuk melayani akan membuat pelayanan itu sungguh tidak tulus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan tidak mengharapkan apa-apa, maka kita belajar melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan motivasi yang tepat. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Titik. Seorang guru yang bijak mengatakan bahwa kemurahan hati yang sejati adalah ketika si pemberi tidak tahu siapa yang menerima dan si penerima tidak tahu siapa yang memberikannya. Dengan demikian, si pemberi tidak membebani si penerima untuk berterima kasih, sehingga si penerima dapat langsung melihat Tuhan sang pemberi yang sejati. Jangan sampai kita yang hanya sebagai perantara, pengantara, lantaran kebaikan Tuhan justru malah yang disembah-sembah dan orang menjadi lupa diri jika seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.